Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Salam sehat semuanya. Good morning, Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Miss. How are you today? I'm good, and you? And you? Alhamdulillah, I'm good too. Have you had breakfast everybody? Of course, sudah Bu. Wah, pantesan semangatnya luar biasa sekali ya hari ini karena udah sarapan. Sepertinya udah nggak sabar, pengen banget belajar ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link Google Formulir yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Yang di Google Meet silakan aktifkan kameranya. Iya, Bu. Oke, good. Nah, kalau gitu, nanti dimohon semuanya aktif berdiskusi karena Ibu akan memberikan hadiah kepada yang paling aktif berdiskusi. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi, sesuai janji Ibu, pada minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.9, yaitu menganalisis perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi, serta menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion. Dan adapun capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah belajar hari ini adalah ada 3. Yang pertama itu menuliskan pengertian bilangan oksidasi. Yang kedua, menuliskan pengertian reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dan yang terakhir adalah menentukan spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, sebelumnya kalian telah belajar tentang reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron, bukan? Nah, ada yang masih ingat apa itu reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron? Ada yang masih ingat? Dona masih ingat, Bu. Iya, Dona. Apa itu? Reaksi reduksi adalah reaksi yang terkait dengan penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terkait dengan pelepasan elektron, Bu. Oke, bagus, Dona. Masih ingat. Kemarin, Ibu juga telah mengirimkan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Jadi, hari ini kita akan membahas LKPD yang telah kalian kerjakan ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang silakan kalian siapkan bahan ajar dan LKPD yang telah kalian kerjakan. Dalam mengerjakan LKPD, adakah yang menemukan kesulitan? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Bagus. Kalian sudah membaca wacana dalam LKPD kan? Sudah, Bu. Ternyata reaksi redoks ini lingkupnya sangat luas ya, Sudah Bu. membaca wacananya? Nah, iya benar sekali Ida. Jadi reaksi reduksi oksidasi itu tidak hanya tentang serah terima elektron saja, tidak hanya tentang penangkapan dan pelepasan oksigen saja, tapi konsepnya sangat luas. Nah, dari wacana, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Fitri, silahkan. Uh, Bu, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi ya, Bu? Oke, bagus sekali Fitri pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Panji. Apa itu reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, Bu? Ya, Bus, pertanyaannya Panji. Ada lagi? Ada lagi? Bu, Udah izin cukup. bertanya lagi, Bu. Oh iya, Fitri. Apa itu Fitri? Bu, ini sepertinya susah sinyal ya. Fitri, apa tadi yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini baru ini. Cara menentukan spesies yang tereduksi dan teroksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi itu bagaimana ya, Bu? Oh ya, bagus Fitri. Ada lagi? Ataukah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Kalau begitu kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD untuk menjawab
pertanyaan Fitri yang nomor 1 tadi ya, apa itu bilangan oksidasi. Untuk soal nomor 1, anyone want to answer? Oke, kalau gitu kelompok 1 saja ya. Silakan jawab soal nomor 1. Ada ya, Bu. Ya, silakan. Senyawa A, B, dan C pada tabel termasuk senyawa ionik dan termasuk senyawa yang berikatan ion, Bu. Ya, terima kasih Ida. Yang lain punya pendapat yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, bagus. Kalau gitu, nomor 2, silakan kelompok 2. Saya, Bu. Untuk Ya, jawaban Lulu. nomor 2, senyawa D, E, dan F pada tabel termasuk senyawa kovalen dan termasuk senyawa yang berikatan kovalen, Bu. Ya, terima kasih ya Lulu. Yang lain sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke, bagus. Kalau gitu, untuk soal nomor 3, silakan untuk kelompok 3. Menurut kelompok kami, gambar molekul HCl, pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke arah Cl, Bu, karena keelektronegatifan Cl itu lebih besar daripada H. Oke, terima kasih ya Fitri. Yang lain, adakah yang memiliki pendapat berbeda atau sama? Saya Ibu, kata-katanya yang berbeda, tetapi intinya sama saja. Iya, nggak apa-apa Panji. Yang penting intinya sama. Nah, nomor 4, silakan. Ada yang mau menjawab? Dona, Bu, Dona ingin mencoba menjawab. Iya, Dona. Bu, menurut kelompok 4, jumlah elektron H yang tertarik ke arah Cl sebesar 1, Bu. Oke, terima kasih ya Dona. Yang lain, apakah sama juga? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, bagus. Nah, benar ya. Kalau begitu, bilox hanya berapa, nak? Positif atau negatif? Oke, kalau bingung Ibu bantu ya. Jika pasangan elektron ikatan itu cenderung ke arah Cl, kan gini nih. Kalau cenderung ke arah Cl, artinya Cl-nya itu lebih positif atau lebih negatif? Negatif, Bu. Ya, bagus ini. Bu, saya masih bingung, Bu. Ya, bingung bagian mana, Lulu? Kenapa bisa negatif itu, Bu? Yang lain ada yang membantu mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Winnie. Jadi gini loh, karena yang lebih besar itu kan Cl. Nah, jadi Cl-nya itu yang negatif dan H-nya itu positif, Bu. Nah, gini lu, sederhananya. Misal kamu punya 2 toples gini ya, lu isinya kue atau jajan. Nah, kalau kamu tumpuk gini lu, kalau misalnya dibuka tutupnya ya, jadi kan yang atas ini tertarik ke bawah, tolong turun ke bawah. Nah, yang bawah ini yang isinya lebih banyak, itu yang negatif. Jadi yang atas negatif atau positif? Kalau gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, kalau begitu hanya lebih negatif atau lebih positif? Lebih positif ya, Bu. Berarti positif 1, bukan, Bu? Ya, bagus Fitri. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5. Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, Panji. kalau dari kelompok saya, pada molekul Cl2 tidak dapat perbedaan keelektronegatifannya, Bu. Oke, yang lain? Apakah sama? Sama ya? Ya, Sama, benar Bu. ya. Nah, kalau begitu bilox Cl2-nya berapa? 0, Bu. Oke, good Winnie. Sekarang kita lanjut ya ke nomor 6. Ada yang mencoba menjawab? Dona, Bu, Dona. Iya, Don. Menurut Dona, kecenderungan keelektronegatifan pada gambar molekul H2O adalah ke arah O, Bu. Karena O lebih ke elektronegatif dibandingkan H, Bu. Ya, bagus Dona. Benar ya. Kalau begitu jawaban nomor 7 apa, Don? Jumlah elektron dari H yang tertarik ke arah O adalah 1 dan bilox H positif 1 karena H lebih positif dibandingkan O, Bu. Ya, benar ya, Dona. That's good. Kalau begitu bilox O-nya berapa?
Negatif 2, Bu. Karena jumlah elektron yang tertarik ke arah O itu masing-masing satu dari atom hidrogen. Dan karena ada 2H, maka negatif 2, Bu. Oke, that's good, Fitri. Nah, jadi itu nak yang dinamakan dengan bilangan oksidasi. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu bilangan oksidasi? Oh, jadi bilangan oksidasi itu bergantung pada kebesaran elektron negatifnya ya, Bu? Iya, Panji, benar. Saya, Bu. Bilangan Iya, oksidasi adalah jumlah muatan pada atom dalam molekul pada kecenderungannya untuk menarik elektron ikatan ke arah dirinya, Bu. Oke, good, Ida. Give applause to Ida. Benar ya? Nah, sekarang coba kita lihat ke halaman 5 LKPD nomor 3. Anyone want to answer? Saya, Bu. Ya, Winnie, silakan. Unsur Na itu biloxnya +1, ion Fe3+ biloxnya +3, dan bilox Na pada NaCl itu +1 dan Cl-nya itu -1, Bu. Oke, terima kasih, Winnie. Yang lain? Beda atau sama, nak? Saya berbeda, Bu. Ya, Panji, silakan. Apanya yang beda? Kalau punya saya, Na itu beloknya 0 karena unsur bebas. Nah, kalau ion Fe3+ itu beloknya +3. Dan bilox Na pada molekul NaCl itu +1. Dan pada Cl itu -1, Bu. Oke, terima kasih, Panji. Yang lain? Masih ada yang berbeda? Tidak, Bu. Sama, Jawaban Bu. saya sama dengan Panji. Oke, benar ya jawabannya. Jadi, terima kasih Panji telah menambahkan jawaban dari Winnie. Nah, give applause to Panji and Winnie. Benar ya jawabannya. Nah, coba nih Ibu tanya ya sekarang, kalau misalnya bilang S dalam SO2 berapa? +4 ya, Bu. Oh ya, benar Ida. Wah, sudah paham sepertinya ya. Nah, sekarang kita kembali ke LKPD nomor 8. Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Pada nomor 4, bagian A yang mengalami reduksi adalah O2. Yang bagian B juga O2. Yang bagian C, Cl2. Dan pada bagian D yang mengalami reduksi adalah O2, Bu. oke, terima kasih Lulu. Yang lain sama? Sama, Bu. Jawabannya Sama, dengan Bu. Oke, bagus ya. Benar berarti jawabannya. Oke, sekarang nomor 9, silakan. Saya, Bu. Ya, Pada nomor 4, bagian A yang mengalami oksidasi itu Fe. Yang bagian B, Mg. Yang bagian C itu H2. Dan pada bagian D yang mengalami oksidasi itu S, Bu. oke, terima kasih ya Winnie. Yang lain apakah sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, terima kasih. Kalau begitu jawaban selanjutnya apa, Nak? Pada spesies yang mengalami reduksi, bilangan oksidasinya pada reaksi yang ada di LKPD sama-sama turun, Bu. Sedangkan pada reaksi oksidasi, bilangan oksidasinya sama-sama naik. Oke, ya Fitri, benar ya. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi berdasarkan perubahan bilox? Saya, Bu. Ada yang mencoba? Oke, iya Winnie, silakan. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi jika suatu spesies mengalami kenaikan biloxnya, Bu. Nah, sedangkan kalau reaksi oksidasi itu adalah reaksi jika suatu spesies mengalami penurunan biloxnya. Oke, bagus ya Winnie. Give applause to Winnie. Nah, kalau gitu jawaban nomor 11 apa, Nak? Nih, yang ini nih, apa jawabannya? Ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Iya, Lulu. Jawaban nomor 11, reaksi G, Mg, Bu. Dan pada reaksi H, Ca, Bu. Oke, bagus ya. Berarti kalau nomor 12 apa jawabannya, Nak? Kalau nomor 12, pada reaksi G dan H yang mengalami penurunan bilox, itu unsur Cl2, Bu. Oke, that's right. Jadi, spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi siapa, Nak?
Ada yang mau coba jawab? Oke ya, Bu. Iya. Pada reaksi G yang mengalami reduksi Cl2, Bu, sedangkan yang mengalami oksidasinya Mg. Sedangkan pada reaksi yang H yang mengalami reduksi Cl2 dan yang mengalami oksidasinya Ca, Bu. Oke, good. Berarti sudah paham ya sampai sini. Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Insya Allah tidak, Bu. Kalau gitu ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Bu, izin bertanya. Iya, silakan Ida. Jadi yang digunakan itu reaksi redoks yang berdasarkan apa ya, Bu? Yang perubahan bilox atau serat 5 elektron atau penangkapan pelepasan oksigen, Bu? Oke, bagus ya Ida pertanyaannya. Jadi yang lain coba perhatikan. Jadi reaksi redoks berdasarkan perubahan bilox ini melengkapi konsep-konsep yang sudah ada pada sebelumnya, yaitu serat terima elektron dan pelepasan maupun penangkapan oksigen ya. Coba perhatikan reaksi yang telah kalian kerjakan tadi. Yang A, B, C, D, E itu tadi. Ada nggak yang mengalami penangkapan dan pelepasan oksigen ataupun yang merupakan senyawa ionik? Ada atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kan? Nah, jadi untuk sekarang ini reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi itu melengkapi konsep-konsep yang telah ada yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke, karena semuanya sudah paham dan sesuai janji Ibu tadi, karena yang paling aktif pada hari ini itu adalah Fitri dan Ida, jadi nanti tolong chat Ibu ya, kirimkan alamat kalian. Nanti akan Ibu kirimkan hadiahnya. Ibu harap pertemuan besok itu masih banyak yang aktif lagi, sehingga lebih semangat untuk belajarnya. Ibu sudah mengirimkan soal-soal untuk kalian kerjakan di grup WhatsApp ya, tolong dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, Bu. Oke, mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sekian pelajaran kimia hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semangat belajarnya. Jangan lupa dibuka lagi di rumah ya, dipelajarin lagi. Besok masih ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, bisa tanyakan ke Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Sama-sama, Bu. see you next time. Bye-bye. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Nak.